Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembiayaan kesehatan. Ini merupakan bagian mata kuliah pembangunan sektor kesehatan. Baik, teman-teman yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas mengenai pembiayaan kesehatan. Nah, di sini ada teori investasi kesehatan sebagai pokok pembahasan pertama. Nah, di sini ada beberapa teori, alasan teoritis mengenai investasi kesehatan. Nah, menurut Grossman pada tahun 1972 mengemukakan teori demand for health capital atau permintaan modal kesehatan, merupakan landasan disiplin ilmu kesehatan ekonomi kesehatan yang pertama kali membedakan antara healthcare economics dan health economic, atau antara ekonomi pelayanan kesehatan dan ekonomi kesehatan. Nah, ini menurut Grossman pada tahun 1972. Jadi, teori permintaan modal kesehatan merupakan suatu landasan disiplin ilmu ekonomi kesehatan. Ya. Nah, ketika individu menggunakan pelayanan kesehatan, sesungguhnya yang dicari bukan pelayanan kesehatan itu sendiri, melainkan kesehatan. Jadi, ketika seseorang menggunakan pelayanan kesehatan, jadi bukan hanya pelayanan kesehatan itu sendiri yang akan dicari, tetapi kesehatan. Nah, kesehatan dapat dipandang sebagai bar yang tidak habis dalam sekejap. Jadi terus-menerus. Nah, dan memiliki dua aspek, yaitu konsumsi dan investasi. Nah, kenapa dikatakan sebagai konsumsi dan investasi? Karena ketika orang mendapatkan atau mengalami gangguan kesehatan, maka pelayanan kesehatan menjadi suatu konsumsi dan kesehatan menjadi sebagai investasi. Nah, ketika orang sakit, maka tidak bisa beraktivitas, maka tidak bisa produktif. Maka kesehatan sebagai investasi. Nah, kemudian alasan teoritis menginvestasikan kesehatan ini terdiri dari ada 4. Yang pertama, individu, kemudian keluarga, kemudian pemerintah daerah, serta ada pemerintah pusat. Nah, paling tidak kita mempertahankan diri untuk menginvestasikan kesehatan. Nah, setelah dari individu atau perorangan, maka kita investasikan kesehatan untuk keluarga. Jadi untuk keluarga yang sehat. Nah, kemudian setelah dari individu dan keluarga sudah menjadi sehat, kemudian pemerintah daerah yang akan bertanggung jawab dalam hal tersebut. Setelah dari pemerintah daerah, lanjut ke pemerintah pusat. Nah, ada 4 ini, individu, keluarga, dan pemerintah daerah serta pemerintah pusat menjadikan suatu warga negara menjadi sehat. Nah, kenapa hal tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara? Yang miskin makin atau meningkat menjadi kaya. Nah, kemudian yang berikutnya produktivitas dan income meningkat. Nah, jadi syarat menjadi miskin jadi kaya atau pertumbuhan ekonomi negara serta produktivitas atau dan income meningkat itu tergantung dari individu, keluarga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ketika 4 ini sudah menjadi atau sudah paham untuk menginvestasikan kesehatan, maka pertumbuhan ekonomi makin meningkat. Yang miskin
meningkat ekonomi menjadi kaya. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah peran pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini terdiri atas 3. Yang pertama secara regulator, kemudian peran pemberi dana, serta pemeran pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk regulasi sini adalah mengelola berbagai kebijakan kesehatan, mengelola sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan. Nah, untuk regulasi itu sendiri ini berkaitan dengan kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, serta pengolahan data dan informasi kesehatan. Nah, inilah peran pemerintah dalam hal regulasi. Nah, sedangkan untuk pemberi dana, pemerintah bertanggung jawab dalam hal ini. Bagaimana caranya pemerintah bisa mengatur dana untuk kesehatan? Jadi pemerintah sudah mengatur pemberian dana baik berupa hibah dan lain sebagainya. Nah, inilah peran pemerintah. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan, pemerintah juga bisa mengaturnya untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang kesehatan itu pasti akan berbeda, ada pula yang sama. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan di puskesmas beda dan di rumah sakit beda. Nah, contohnya seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang sama. Contohnya adalah pelayanan kesehatan. Apabila terjadi gawat darurat, maka puskesmas bisa melakukan tindakan dalam hal standar emergensi di puskesmas. Begitu pula di rumah sakit bisa melayani emergensi pelayanan kesehatan. Nah, inilah pemeran pemerintah secara umum sebagai regulator, kemudian pemberi dana, serta pelaksana kegiatan. Nah, yang selanjutnya di sini pemeran pokok pemerintah dalam sektor kesehatan. Yang pertama, peran dalam penatagunaan atau stewardship. Nah, di sini fokus pada tujuan utama. Jadi pemerintah perannya adalah penata layanan kesehatan. Jadi ditata. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika pasien BPJS ketika mengalami gangguan kesehatan, maka tidak bisa langsung ke rumah sakit, tetapi ke pelayanan tingkat pertama dulu. Nah, setelah itu ke tingkat selanjutnya. Jadi dari rumah sakit atau dari klinis langsung ke rumah sakit. Nah, ini adalah merupakan suatu penata layanan atau stewardship. Jadi ketika ada pasien yang mengalami gangguan kesehatan, tidak bisa langsung ke rumah sakit, kecuali ada rujukan dari puskesmas atau dari klinik, atau dari pelayanan tingkat pertama. Nah, kemudian yang kedua, peran dalam pembiayaan. Jadi hal ini menjadi suatu peran pokok pemerintah dalam pembiayaan kesehatan. Nah, pembiayaan ini harus diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kecemburuan antara pelayanan kesehatan yang lain dengan yang lain. Kemudian dengan daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran dalam servis ketentuan atau privilege. Nah, peran dalam servis ketentuan ini seperti saya jelaskan tadi, bahwa ketika pasien
Nah, tidak bisa langsung ke rumah sakit. Jadi ada ketentuannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan uh, penyakit. Nah, ada penyakit yang bisa ditanggung BPJS dan ada yang tidak. Nah, itu menjadi suatu peran atau ketentuan dari pemerintah. Nah, kemudian yang keempat terakhir adalah peran dalam pengolahan sumber. Nah, ini berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber daya dana. Nah, untuk sumber daya manusianya, ini pemerintah punya peran dalam mengelolanya. Jadi, biasanya dan kebanyakan sumber daya manusianya atau tenaga kesehatan paling banyak menumpuk di kota, sedangkan untuk daerah terpencil sangat minim. Nah, ini menjadi suatu peran pokok pemerintah. Bagaimana caranya mengatasi hal tersebut? Jadi bukan semata-mata tenaga kesehatan hanya berfokus pada daerah perkotaan, tetapi secara keseluruhan merata antara perkotaan dan daerah terpencil. Gitu ya. Nah, baik, itulah mungkin saja. Oh ya, masih ada. Nah, kemudian adalah good government. Nah, ini berbagai isu yang ada di sektor kesehatan atau pemerintahan yang bagus. Nah, yang pertama adalah komitmen politik untuk pengembangan pelayanan kesehatan. Nah, kemudian yang kedua pendekatan pro orang miskin. Nah, jadi jangan hanya berfokus pada pelayanan yang baik itu hanya kepada orang kaya, tetapi kepada orang miskin juga. Nah, biasanya yang menjadi pengeluhan adalah pelayanan yang diterima orang miskin dan orang kaya berbeda. Nah, semestinya kan tidak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, menyimbangkan peran pemerintah, lembaga usaha swasta, dan LSM dalam pelayanan kesehatan atau pelaksanaan kesehatan. Jadi, tidak hanya berfokus pada peran pemerintah, tapi lembaga usaha juga bisa. Kemudian yang keempat adalah menangani kegagalan pasar. Misalnya pemerintah membiayai masyarakat miskin yang tidak mampu membeli pelayanan kesehatan. Nah, hal ini sudah dilakukan pemerintah. Salah satu contohnya adalah ada BPJS bantuan atau non PBI. Nah, kelima, manajemen lembaga pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pengguna. Jadi, bagaimana caranya manajemen ini atau pemerintahan yang baik itu adalah berorientasi pada pengguna atau berorientasi pada masyarakat, bukan berorientasi pada keuntungan. Nah, ada kan hal seperti itu. Nah, maka harus berorientasi pada pengguna atau memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sebaliknya. Nah, kemudian yang keenam adalah partisipasi luas dari masyarakat dan lembaga usaha dalam pengambilan keputusan, reformasi bidang kesehatan dan pengembangan sistem kesehatan. Nah, yang berikutnya, pemberantas praktik-praktik ilegal dalam pelayanan kesehatan termasuk korupsi. Nah, jadi masih ada juga praktik-praktik yang ilegal. Tidak memiliki surat izin praktik atau SIP. Nah, kemudian ada juga korupsi. Jadi korupsi dalam bidang kesehatan ada juga. Jadi hal ini yang harus diberantas. Nah, jadi ini merupakan salah satu isu dalam good governance. Nah, kemudian yang kedelapan, pembiayaan pelayanan kesehatan
yang responsif dan adil. Nah, jadi ketika ada pelayanan kesehatan melakukan permintaan pembiayaan, maka pemerintah harus responsif dalam hal tersebut dan kemudian adil. Karena mungkin menjadi salah satu contoh adalah ada pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tetapi dana yang semestinya menjadi hak tidak dikucurkan secara sepenuhnya. Dan terjadi juga ketidakadilan. Jadi pembiayaan kesehatan yang harus responsif dan secara adil. Kemudian yang terakhir adalah desentralisasi pelayanan. Nah, ini yang terakhir, desentralisasi pelayanan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Dan kalau masih ada yang kurang jelas, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Dan mohon disimak secara baik-baik untuk penjelasan video ini, dan akan mungkin ada tugas untuk kita selesaikan bersama. Baik, sekian dan terima kasih apa yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kekurangan atau penjelasan yang masih kurang, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.